Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka tholabul ilmi tetap di SD Muhammadiyah Macanan dalam rangka memperingati Hari Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini kita akan berbincang terkait dengan peringatan Hari Isra Mi'raj dengan ibunda kita tercinta, yaitu Ibu Hajah Sri Sumiarsih MPD. Beliau adalah pimpinan cabang Aisyah Ngemplak dan juga sekaligus guru Ismuba di SD Muhammadiyah Macanan. Akan kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat ya Bu. Alhamdulillah. Bapak Ibu, akan segera kita saksikan hikmah dari peringatan Isra Mi'raj yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Sri Sumiarsih MPD. Kepadanya dipersilakan. Monggo Bunda. Ya, terima kasih Bu Elis, MPD juga ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Pendengar maupun pemirsa gitu ya, juga hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari yang sangat luar biasa ini kita mensyukuri rahmat Allah bahwa hari ini tepatnya pada 26 Rajab ya, 1442 Hijriah, besok pagi tanggal 27 Rajab ini Bu Elis ya. Insya Allah tepatnya adalah memang Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu Bapak rahimakumullah, sedikit mari kita ambil fadilah hikmah maupun implementasi ya atau realisasi di lapangan. Apa hikmah nanti yang kita ambil dalam rangka Isra Mi'raj, bahwa saya tidak menerangkan full tentang Isra Mi'raj, tetapi sedikit hikmah yang kita ambil bahwa latar belakang bagaimana kembali ke tema kita, indahnya ya sholat alal waktiha atau di awal waktu begitu. Ini adalah momen yang luar biasa dari latar belakang Isra Mi'raj Nabi dengan perjalanannya, bahwa Isra itu apa, Mi'raj apa, bahwa Isra adalah perjalanan malam hari ya. Mi'raj itu adalah tangga atau yang tinggi, sehingga perjalanan malam hari Rasulullah dari di situ memang betul-betul tidak usah saya istilahkan untuk dijabarkan, tetapi di sini yang kita ambil adalah beberapa item, beberapa poin yang mana perjalanan Isra Mi'raj Nabi ini luar biasa. Ya, luar biasa sekali. Ada kurang lebih 21 hikmah Bu. Di dalam perjalanan itu adalah salah satunya bagaimana dari awal Rasulullah atau Nabi Muhammad itu, tentunya sebelum ada item ini memang beliau itu ketika malam hari didatangi oleh malaikat Jibril, ini dengan ringkas saja ya, kemudian didampingi oleh malaikat Mikail dan Israfil. Dalam hal itu adalah salah satunya malam hari Nabi juga agak kaget begitu, kemudian di situ dalam kondisi tidur diambillah, dibelahlah dada ya, artinya diambil hatinya untuk dicuci bersih. Itu maknanya adalah dicuci bagaimana perilaku-perilaku manusia, karena Nabi adalah manusia biasa. Dalam Isra Mi'raj ini Nabi betul-betul dibersihkan hatinya, diberi di situ adalah ihsan, bagaimana ilmu, hikmah, kemudian syariat dimasukkan ke dalam hatinya, kemudian dibasuhnya dengan air zam-zam. Itu adalah sebuah ilustrasi yang sangat luar biasa. Kita ambil hikmahnya, kemudian disitulah Nabi atau yang sudah diplot Rasulullah itu menjadikan hamba atau hamba Allah, bahkan dicintai oleh Allah, menjadi Rasul, itu artinya utusan gitu ya. Akhirnya dari 21 kejadian itu yang kita ambil satu. Jadi makna sholat ya, makna sholat itu timbul dari sini. Nah, sholat yang dulu dari awalnya itu Nabi Muhammad pada waktu itu di bawah malaikat Jibril menemui Nabi Musa alaihissalam ya. Kemudian di situ untuk diminta berdoa kepada Allah, ya Muhammad mintalah sama Allah bahwa Allah itu memberikan pemahaman sholat kepada para umatnya 50 kali ya.
Kemudian tidak mungkin umatmu akan mampu. Akhirnya Rasulullah atau Nabi Muhammad disuruh minta berdoa begitu sama Allah, diturunkan menjadi 40 kali dan seterusnya sampai 15 kali. Akhirnya apa? Terjadilah 15 kali itu dialog lagi, tidak mungkin mampu lagi. Walhasil atau endingnya adalah 5 kali. 5 kali itu. Dengan 5 kali itu pun Nabi Musa masih minta lagi, ya Muhammad coba minta lagi. Tapi apa kata Rasulullah Muhammad? Saya malu sama Allah. Sudah beberapa kali minta, 5 kali akan minta lagi. Akhirnya diplotlah sampai saat ini bahwa sholat fardu itu 5 waktu. Dari subuh, zuhur, asar, maghrib sampai isya. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi dari makna Isra Mi'raj dengan adanya hadirnya sholat fardu itu, maka kita khususnya di keluarga besar Muhammadiyah atau SD Muhammadiyah Mancanan juga dari PP maupun ke ujung pangkal, yakni ujung tombaknya adalah ranting, ada 9 kebiasaan emas ya di situ, the 9 golden habits, ada 9 kebiasaan emas ya, yang mana ini sudah ditindaklanjuti dari makna Isra Mi'raj. Nabi itu ditindaklanjuti oleh keluarga besar Muhammadiyah, bahkan secara HPT ya. 9 kebiasaan emas itu adalah yang kita ambil satu. Yang pertama apa? Kita munculkan sholat. Saya tidak bahas 9 itu Bu Elis ya, tapi membahas satu. Yang pertama adalah sholat. Ternyata betul sesuai dengan mana kita bahwa as-sholatu aimaduddin, faman aqamaha faqad aqamadin, waman tarokaha faqad tadamadin. Bahwa sholat itu betul-betul menjadi tonggak, menjadi tiangnya agama. Dan luar biasa sekali apabila kita sholat kita dengan sungguh-sungguh, artinya kita istiqomah ya dalam 5 waktu itu, belum lagi sunahnya gitu. Kemudian juga kita bisa menjaga sholat itu dengan tertib, dengan tumakninah. Subhanallah. Nanti ada 9 yang kita ambil dari makna indahnya sholat itu ya. Kemudian apabila kita tidak bisa menjaga alias bolong-bolong sholat itu, maka yang terjadi Allah pun tidak segan-segan ya memberikan azabnya. Nah inilah yang kita ambil makna, menjadikan hadis ini jadikan motivasi diri. Kemudian bagaimana dalam ini tadi, dalam kebiasaan emas tadi juga dianjurkan bahwa sholat itu yang dimunculkan di sana adalah sholat fardu ya, kita tepat waktu. Kemudian yang kedua tatawu. Tatawu itu sholat tambahan. Nah sholat tambahan di situ yang diambil makna adalah rawatib. Kemudian yang kedua adalah sholat ini untuk tahajud dan duha ya gitu, seperti itu. Sebenarnya tidak tidak terlalu berat gitu ya. Ini luar biasa sekali. Saya apresiasi ya kepada PP dalam hal ini adalah HPT kita, bahwa sholat itu kenapa dimunculkan pertama, karena di hari kiamat nanti yang pertama kali yang akan ditanya adalah sholat kita. Nah ini harus kita betul-betul jadikan renungan. Mungkin Bu Ailis ya sebagai kepala sekolah di sini, sebagai motor ya, sebagai sopir, ini di sini insya Allah nanti akan bisa mensosialisasikan pada Bunda Wali dari kelas 1 sampai kelas 6 khususnya Nun Sewu ini, karena kan betul-betul keluarga besar di SD Muhammadiyah Mancanan ya, otomatis kita prioritaskan di sini dulu sebelum kita ke kanan kiri atau muamalah seperti itu. Kemudian sedikit lagi bahwa ternyata makna daripada Isra Mi'raj tentang sholat itu adalah luar biasa. Bagaimana ketika dari 21 item tadi yang belum saya kupas ya, satu itu salah satunya apa? Kejadian yang luar biasa. Nabi pun sampai kaget gitu. Kemudian ditanya, ya Jibril, kenapa? Kok ada manusia yang membentur-benturkan kepalanya sendiri sampai remuk gitu ya. Kemudian baru sudah remuk reda langsung diutuhkan lagi. Dan itu dilihat langsung oleh Nabi Muhammad dalam hal ini. Terus kejadian itu, melihat terus itu apa? Kemudian dijawab oleh malaikat Jibril, hai Muhammad, ketahuilah bahwa itulah umatmu ketika di dunia dulu. Itu apa? Dia tidak menjaga sholat. Dia selalu mengulur-ulurnya, bahkan dia bolong-bolong. Artinya betul-betul bahwa sholat menjadikan barometer kehidupan kita, bahwa diterjemahkan ketika kita baik sholatnya maka insya Allah akan selamat. Intinya seperti itu. Jadi saat Isra Mi'raj itu
Nabi Muhammad sudah diberikan gambaran ya tentang bagaimana umatnya ketika di dunia ini tidak melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Mungkin begitu ya Bunda? Iya betul, ya sebenarnya sudah sejak awal begitu, betul. Nah ini pula karena sholat jadi barometer ya, bahkan di situ maka kita harus tahu bagaimana dasarnya. Jadi indahnya sholat atau alal waktiha itu kemudian nanti akan diteruskan. Teruskannya apa? Bagaimana dasarnya tentang sholat secara tumakninah dengan khusyuk seperti itu. Karena betul-betul ya ini adalah amalan dan menjadikan patokan ya, menjadikan tiang tadi saya bacakan hadis tadi. Maka monggo kita memulai dari diri sendiri. Bahkan ini yang menjadikan ketakutan pada kita ini Bu Elis ya, bahwasannya ada sebuah hikmah, ada orang sekian puluh tahun sholat ternyata sholatnya tidak diterima. Kenapa? Karena dari Al-Fatihah saja itu tidak bisa mentumakninai, bahkan tidak bisa untuk menerjemahkan ya, atau tidak sungguh-sungguh lah begitu. Maka sholat itu akan bisa diterima apabila kita membaca Al-Fatihah dengan kesungguhan. Ya, itu ada menjadi kunci. Walaupun nanti orang yang baru latihan itu belum bisa membaca tidak masalah, tapi minimal kita Al-Fatihah itu yuk kita mulai gerakkan dengan kesungguhan seperti itu. Ya. Kemudian satu lagi mungkin untuk dasar hukum ya, bahwasanya untuk menguatkan dasarnya bagaimana tentang sholat fardu. Ini mari di situ inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini dalam surat Al-An'am ya 162 sampai 163. Ini menjadikan kekuatan kita bahwa sungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah hanya untuk Allah, dan tidak ada daya dan kekuatan ya kecuali kita akan menyembah Allah dan seterusnya. Kemudian di situ juga bagaimana dalam Al-Bayyinah di situ ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Ini menjadi kekuatan dasar Bu Elis. Mungkin itu ya, untuk jadi kekuatan sholat memang menjadi utama. Iya, hikmah yang bisa kita ambil ya dari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, salah satunya adalah sholat. Dan sholat itu tidak hanya tepat waktu tetapi harus tumakninah ya, gitu betul, ya, dan juga istiqomah Bunda ya. Betul. Karena kalau kita sholatnya juga bolong-bolong tadi, nah ini gambarannya sudah jelas Bapak Ibu bahwa nanti di akhirat nanti kita akan masuk ke dalam neraka, dan neraka itu pun juga sudah digambarkan oleh Rasulullah. Mungkin Bunda bisa dijelaskan secara singkat dan juga apa ya rigid lagi, gambaran yang bisa membuat kita termotivasi ya, agar kita tetap harus melaksanakan sholat 5 waktu dengan tepat dan juga tumakninah. Itu bagaimana? Oke, iya betul sekali. Ini pertanyaan sekaligus pernyataan yang bagus ya. Apalagi dalam kondisi pandemi yang jelas wali setiap hari udah sibuk, tapi bagaimana anak juga harus bisa tertib dalam sholat. Intinya gini, ketika kita memberikan tarbiyah atau pendidikan kepada anak, itu harus menjadi uswah dulu, menjadi contoh dulu. Dan ingat Bunda yang di rumah khususnya ini para wali, bahwa pendidikan atau madrasatul ula, pendidikan pertama itu ibundanya. Ya, Bapak Ibu guru khususnya di keluarga besar SD Muhammadiyah Macanan ini sebenarnya penerus, bahkan menjadi orang nomor 2. Maka memang orang tua kita itu 2, orang tua anak-anak kita itu 2. Orang tua di sekolah maupun di rumah. Maka kembali bagaimana memotivasi diri. Jadilah seorang atau orang tua, seorang ibu, khususnya memang pendidik itu ibu ya. Walaupun bapak juga jangan terus enak, ini ibu bukan. Tapi di situ adalah menjadi uswah hasanah, contoh teladan. Berikan bahwa ketika kita memberi atau mengajak atau menyuruh putra-putri kita dulu. Atau bagaimana? Dalam habit tadi atau dalam kebiasaan Mas tadi dianjurkan tepat sholat waktu, lebih bagus lagi berjamaah. Nah ini memang pahalanya kan luar biasa ya. Kita sudah tahu bagaimana 27 reward ya oleh Allah diberikan, belum lagi yang lain gitu loh. Nah ini memotivasinya adalah lakukan. Pastikan bahwa ketika saya menjadi orang tua itu, tanggung jawab saya nanti akan ditanya oleh Allah lewat malaikatnya, bahwa mulai dari alam kubur ditanya bagaimana anakmu.
Ya, dalam pendidikannya sudahkah kamu ajari sholat? Maka di situ kan muncul ya, ada sebuah hadis yang menyatakan bagaimana 7 tahun diajari, kemudian belum bisa action 10 tahun, bagaimana dicontohi bahkan pakai action tapi yang tidak menyakiti. Ini kan indah sekali. Nah, motivasi ini jadikan bahwa ternyata sholat apapun itu, aktivitas itu, apa saja tapi kembali. Ketika orang kok sholatnya tidak tertib, berarti akan menjadi malapetaka. Maka jadikan bahwa orang tua itu contoh yang nyata dulu ya. Ketika contohnya gimana? Ketika kita menyuruh anak, mengajak anak, ibu sudah berwudu, bapak sudah berwudu, terutama mungkin bapak mungkin ke masjid atau kita berjamaah di rumah bareng atau sama-sama kalau tidak jauh dalam kondisi ini masih ada pembatasan ya, maka yang terjadi adalah mari ya di situ sudah wudu, sudah pakai mukena dulu, kemudian anak syukur diajak bareng. Coba ini sederhana. Cara-cara teknis sederhana, tetapi inilah pembiasaan. Yang penting pembiasaan yang benar. Jangan kita membenarkan yang biasa. Karena yang biasa belum tentu benar. Tapi kalau kita membiasakan yang benar, ini insya Allah anak tertib. Kemudian apa? Jangan hanya menyuruh mendikte. Itu kunci. Artinya orang tua harus, oh kita udah berwudu, yuk nak berwudu. Ini bunda sudah berwudu. Nah misalnya seperti itu. Nah ini kemudian kita lanjut, kemudian kita tata juga, coba sajadahnya. Nah besok anak-anak coba deh. Coba. Ini kan pembiasaan juga pembelajaran. Ya skill, life skill yang sudah ditanamkan di sekolah. Jadi bukan hanya pembelajaran PAI sebenarnya ini. Terkait dengan semua pelajaran. Mungkin itu ya. Jadi monggo. Jadi motivasi-motivasi seperti ini, tapi untuk kekuatan itu yakinkan bahwa ya Allah, anak adalah amanah. Ini kembali, jadi pertanyaan Bu Elis ini jawabannya panjang loh. Nanti terkait bagaimana pendidikan anak ada 4 terkait dengan surat Luqman. 1, tanamkan ketauhidan, ini pendidikan dari ibu. Yang kedua, birrul walidain. Birrul walidain apa? Ayo bisa berbakti kepada kedua orang tua kalian baik di sekolah maupun di rumah. Yang ketiga, aqimis sholat. Yuk tegakkan, dirikan sholat di rumahmu di mana saja. Kemudian yang keempat, tanamkan anak itu kesederhanaan, jangan sombong. Coba itu nanti dalam Luqman di ayat 19 sampai 23. Mungkin itu. Ya, ya. Okay. Kalau kita membahas tentang ini tentunya sangat luas ya Bunda ya. Tapi Bapak Ibu yang saya hormati, ya memang salah satu tugas dari orang tua adalah bagaimana mendidik anak-anak kita. Salah satunya adalah sholat ya. Karena nanti yang akan ditanya di akhirat yang pertama kali adalah sholatnya. Bapak Ibu mungkin berat ya awalnya gitu kan. Untuk melaksanakan sholat 5 waktu berat gitu ya. Kenapa kok bisa berat? Ya tadi sudah disampaikan oleh Bunda, karena yang pertama tidak tepat waktu ya, selalu mengulur-ngulur waktunya ya Bunda ya. Jadi akhirnya setelah hampir habis waktunya, kemudian kalau orang Jawa itu gelagapan apa namanya ya, bingung kayak gitu kan. Aduh, kok ternyata waktunya sudah habis gitu kan. Akhirnya melaksanakan sholat tetapi dengan cepat ya, dengan sangat cepat dan tidak khusyuk ya, kayak burung patuk akhirnya. Jadi hanya gerak-gerakan tapi tumak ninahnya nggak ada. Ini yang mungkin bikin berat Bunda ya. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, yang tadi sudah disampaikan Bunda, mari kita semuanya menjalankan sholat tepat pada waktu dan juga tumak nina, syukur-syukur jamaah ya Bunda ya. Nah, jamaah ini Bunda, ini menarik sebenarnya. Selain kita akan mendapatkan pahala ya, dilipatkan pahalanya 27 derajat gitu kan. Nah, ternyata juga ini motivasi Bunda. Motivasi ini tidak hanya oleh si imam atau si makmum gitu ya. Ternyata motivasi ini juga untuk semua jamaah yang ada di situ. Nah, kira-kira bagaimana Bunda ini? Iya, bagus sekali. Bagaimana Rasulullah ya tadi mencontohkan bahwa sebaik-baik manusia atau sebaik-baik orang itu adalah yang bisa menjalankan sholat tepat waktu ya, atau ala waktu ya. Ini hadis sahih ya, jadi di situ adalah Bukhari Muslim. Itu betul-betul rujukan ini kita kaitkan ketika kita sudah diingatkan dengan hadis Rasulullah itu, kemudian kita sudah bisa menjalankan istiqomah ya tentang sholat ala waktiha. Itu seolah-olah kenapa harus munfarid sholat sendiri gitu ya. Itu kan rasanya kan hanya dapat satu kebaikan, walaupun nanti
kita itu sebenarnya tidak benar juga menghitung bilangan kebaikan dari Allah itu. Tapi bagaimana ketika orang sholat berjamaah 27 itu reward dari Allah. Ini adalah motivasi kita ambil. Bukan hanya itu sebenarnya. Dari niat kita berwudu, kemudian berwudu dengan sempurna. Belum lagi apa kita menata soft, ya sopo. Kita mengambil sop yang paling depan untuk laki-laki dan seterusnya. Kemudian belum lagi kita masuk masjid bukan berjamaah itu sudah berapa ya, berapa ini item itu ya dari sekian poin-poin yang ada itu. Nah, tentang sholat berjamaah ini dijadikan oleh Rasulullah ya, karena sholat itu memang anjuran sholat di Al-Quran, tetapi bagaimana tata cara, syarat, rukun dan sebagainya tidak ada di Al-Quran ya. Cara itu semua adalah hadis gitu loh, semua bahas hadis. Maka Rasulullah betul-betul mengingatkan as-sholatu aimaduddin, as-sholatu aimaduddin. Jadi betul-betul jadikan sholatmu itu tonggak menjadi tiang agama. Tapi lebih bagus lagi sempurnakan sholatmu dengan berjamaah, karena dengan berjamaah itu kamu akan selamat. Kamu itu tidak akan bisa sendiri. Satu, mengajak itu kan 10 kali lipat sama sholat. Ketika orang sholat atau satu sholat itu, satu kebaikan itu akan diberikan reward oleh Allah. Saya katakan reward bukan pahala gitu ya. Reward oleh Allah adalah 10 kali. Nah itu baru satu ya. Nanti ketika ngajak kebaikan, kemudian kita tambah kebaikan yang lain sudah berapa? Maka diibaratkan kayak orang sedekah itu. 700 kali lipat sekian, jadi kita jutaan. Nah, kalau orang sudah diiming-imingi, sudah diberikan pemahaman semacam ini kok tetap non sewu tidak ada gerakan gitu ya. Ini non sewu dalam Al-Qur'an maupun hadis. Karena apa? Kebanyakan manusia tidak peduli, tidak mengetahui. Maka apa? Kalau manusia sudah butet non sewu, tidak patuh lagi pada aturan itu, kan melebihi pikiran binatang. Sampai seperti itu. Nah, maka kembali memotivasi diri jamaah itu adalah luar biasa. Ada gerakan ukhuwah, ada gerakan silaturahim. Yang tadinya mungkin ada marah-marah, ada kurang nyaman bergaul, ketemu juga salam, walaupun sekarang tidak salaman, tapi kan otomatis ya sudah mengucapkan salam, itu kita kan didoakan. Sebuah keselamatan yang luar biasa. Nah, belum lagi apa, setiap langkah kita itu, kaki kanan, kaki kiri semua mendapat reward. Kanan akan mendapat pahala, kiri akan menggugurkan dosa. Coba. Nah, ini semua muncul atau termotivasi apabila kita langsung, ya Allah, saya hidup di dunia itu tidak lama. Hanya apa? Di situ hanya fana. Hidup di dunia yang rusak hanya sementara. Maka saya pastikan bahwa saya akan sungguh. Jadi termotivasi adanya jamaah karena kita tidak bisa hidup sendiri. Manusia harus ada sosialisasi dengan yang lain. Di samping itu secara hablum minallah mendapatkan hal yang luar biasa. Mungkin itu. Baik Bunda, ternyata hikmah sholat itu juga banyak sekali ya. Sholat 5 waktu, sholat sunnah dan juga sholat berjamaah. Dan kalau kita bahas nanti mungkin di lain waktu Bunda ya, terkait dengan sholat gitu ya. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati. Demikian tadi ya makna dari peringatan Isra Mi'raj yang dilakukan oleh SD Muhammadiyah Macanan. Walaupun di masa pandemi ini SD Muhammadiyah Macanan tetap melaksanakan kegiatan yang terkait dengan tholabul ilmi, baik itu untuk orang tua maupun untuk siswa itu sendiri. Dan perlu diketahui Bapak Ibu, SD Muhammadiyah Macanan yang sudah melaunchingkan aplikasi GoBit atau Golden Habit ini di dalamnya juga ada ibadah ya, ibadah sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Nah Bapak Ibu bisa mendampingi putra putrinya atau memonitoring kegiatan putra putrinya, tentunya juga dengan contoh ya yang tadi sudah disampaikan oleh orang tua, sehingga putra putri juga termotivasi untuk melakukan pembiasaan-pembiasaan baik tersebut. Nah oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita bersama-sama untuk mendampingi putra putri kita dalam rangka untuk pendidikan ibadah ya, ibadah maupun juga muamalah. Oleh karena itu kami berharap dari SD Muhammadiyah Macanan selalu memberikan harapan, memberikan semangat bagi Bapak Ibu untuk terus menerus untuk mendampingi putra putrinya walaupun saat ini pembelajarannya di rumah gitu ya, tetapi insya Allah nilai dari pendidikan karakter akan tetap dilaksanakan
di masa pandemi ini Bunda. Jadi tidak ada yang namanya alasan kalau di masa pandemi kemudian kita tidak menjalankan yang namanya habit ya atau kebiasaan baik gitu kan, tetap harus dilaksanakan. Malah justru di masa pandemi ini Bunda, ini akan terkontrol ya. Karena apa? Karena masing-masing keluarga ini mendampingi putranya langsung gitu kan. Kalau saat biasa itu tentunya orang tua juga banyak ya yang udah disekolahkan kok ya, apalagi sekolah di Muhammadiyah udah kita pasrahkan sekolah saja selesai itu. Tetapi tidak Bapak Ibu, justru malah ini harus ada kolaborasi antara sekolah dan juga orang tua, sehingga anak-anak kita nanti akan terbentuk karakter-karakter yang kuat, yang melekat pada diri anak kita, mulai dari sekarang sampai yang akan datang nanti. Itu Bunda. Oke, terakhir mungkin ada yang disampaikan untuk menutup kegiatan kita hari ini. Monggo Bunda. Oke, terima kasih. Iya betul. Dari sekian sedikit materi tadi, intinya satu, mari kita istiqomah, ya, khususnya para bunda di rumah ini, Yanda, bunda, kemudian juga wali, ya mungkin anak-anak kita juga ada wali murid, ya, di situ. Mari kita istiqomah. Ya, untuk menjalankan 5 waktu sholat. Kemudian juga jangan kita menyepelekan sholat sunnah. Ya, ini menjadi catatan kita karena bisa jadi sholat sunnah kita itulah justru nanti yang akan nempel, akan melengkapi kesempurnaan sholat fardu kita. Karena sesuai dengan hadis Rasulullah bahwasanya ketika ada seseorang ya menjalankan sholat fardunya kurang bagus alias belum sempurna, maka pada waktu itu masalakakum fisakor. Ada ya, ini tuh kesimpulan, masalakakum fisakor. Kenapa? Kamu ini ketika di dunia sudah rajin ibadah ternyata kamu masuk neraka sakor. Seperti itu. Nah, kemudian di situ dijawabnya di situ ya dijawab bahwa saya ketika di dunia dulu tidak menjaga sholat. Kemudian dalam hadis juga diingatkan ketika seseorang akan masuk ke neraka sakor, kemudian saat itu malaikat dibisikkan oleh malaikat Jibril yang diutus oleh Allah, coba jangan dimasukkan neraka dulu, coba tanya pada si fulan bagaimana, apakah dia pernah sholat sunnah. Nah itu, jadi jadikan bahwa sholat sunnah jangan disepelekan. Sholat sunnahnya apa? Rawatib minimal. Rawatib adalah yang mengiringi sholat fardu kita, baik ba'da maupun qobla, dari subuh sebelum, kemudian zuhur sebelum dan sesudah, asar sebelum tapi sifatnya ghairu muakkad, kemudian maghrib adalah sesudah, isya adalah sebelum dan sesudah. Mudah-mudahan itu Bu Ailis dari saya jadi motivasi, pastikan kita akan istiqomah sholat ya 5 waktu dan menjalankan rawatib. Syukur ada tatawu atau tambahan dari tahajud dan duha yang waktunya juga lama. Mungkin itu saja, monggo saya serahkan lagi ya. Baik, terima kasih Bunda. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi perbincangan kita dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Yang dapat kita ambil adalah makna sholat tepat waktu dan juga istiqomah dan juga tumakninah. Nah, Bapak Ibu, terima kasih atas atensi Anda di SD Muhammadiyah Macanan. Tetap semangat untuk mendampingi putra-putrinya untuk menuju generasi yang kritis, kreatif, berbudaya dan juga islami. Dari saya cukup sekian. Nun wal kulam yawma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.